Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah alladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Wa qala rasulihil karim, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya wa syuhada wa salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'at tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Imam Ghazali wal awliya tis'a fil jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin, khususan muassisi hadhil qaryah Mbah Buyudriyo, Mbah Sulaiman, Mbah Soleh, summa ila muallif hadzal kitab Syekh Dr. Wahb Az-Zuhaili, muallif kitab Tafsir Al-Ibris, Kiai Bisri Mustafa, ugi tiyang sepuh kita sedaya ingkang sampun sumarih, keluarga kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, bil khusus Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, ugi Kiai Haji Yasir Khalil, wa ala alihim wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ghafarahum wa rahimahumullah, syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara rahimakumullah, langsung mawon kita masuk ngaos tafsir Munir karya Dr. Wahb Az-Zuhaili, ugi tafsir Al-Ibris karya Kiai Bisri Mustafa. Pada sore hari ini masuk surat Al-Baqarah ayat 131. Judul di kitab tafsir Munir, Safahu may yarghabu an millati Ibrahim. Bodohnya orang yang tidak suka dengan agamanya Nabi Ibrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Wa may yarghabu lan ora ono kang geding an millati Ibrahim saking agamane Nabi Ibrahim, sapa illa man kejaba wong safiha kang bodho sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Walaqad istafaina lan temen-temen milih sapa ingsun ing Nabi Ibrahim fid dunya ing dalem dunya, wa innahu lan setuhune Nabi Ibrahim fil akhirati ing dalem akhirat iku laminas sholihin, yakti
golongane pira-pira wong kang soleh. Tidak ada yang benci terhadap agamanya Nabi Ibrahim kecuali orang yang bodoh. Karena kenapa? Karena Allah memilih Nabi Ibrahim di dunia sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai ayahnya para Nabi. Di akhirat pun beliau termasuk orang-orang yang soleh, orang-orang yang terpilih. Ini mungkin gambarannya. Ada golongan yang beranggapan agamanya Nabi Ibrahim itu tidak bagus, atau minimal menganggap agamanya lebih bagus, sehingga dia beranggapan agamanya Nabi Ibrahim tidak bagus, sehingga dia benci dengan agamanya Nabi Ibrahim. Kenapa? Iz qala tatkalani dawuh lahu maring Nabi Ibrahim sapa rabbuhu pangerane Nabi Ibrahim dawuh napa aslim tundu sira. Qala dawuh sapa Nabi Ibrahim aslamtu tunduk sapa ingsun li rabbil alamin maring pangerane kang alam kabeh. Jadi karena identik agamanya Nabi Ibrahim adalah agama Islam, maka ada orang yang tidak suka. Pada dasarnya jane agama itu mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Ibrahim semuanya adalah agama Islam, agama yang tunduk kepada Allah, agama yang hanya mengesahkan Allah, menyembah Allah yang esa, Allah yang satu. Itu disebut agama Islam. Mulai dari Nabi Adam, dari ayah pertama manusia, bapak manusia Nabi Adam, agamanya apa? Islam. Sampai ketika suatu saat mulai melenceng, mulailah ditambahi mereka menyembah berhala, baru namanya bukan Islam. Ketika nanti kembali datanglah Nabi Nuh. Nabi Nuh ini mengembalikan agama yang melenceng tadi, yang mungkin namanya sudah berubah, mengembalikan lagi. Nabi Nuh dakwah lagi, agamanya apa? Islam. Maka ketika sampai Nabi Nuh wafat, putra-putranya mulai ada beberapa zaman kemudian mulai melenceng, maka agama yang melenceng ini namanya beda lagi. Datang lagi Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim agamanya apa? Islam. Selanjutnya sampai Nabi Musa. Begitu Nabi Musa, agamanya apa yang didakwakan Nabi Musa? Islam. Ketika mulai melenceng, mulai ada perubahan, menyembah Nabi Uzair, menganggap Nabi Uzair, dan mulai merubah kitab-kitab yang ada di dalam Taurat, agamanya berubah menjadi Yahudi. Begitu juga dengan Nabi Isa. Nabi Isa mendakwakan apa? Islam. Ketika mereka masih asli, namanya Islam. Tentu bukan menggunakan, kalau memang bahasanya bahasa orang Aramik, mungkin bahasanya beda, tetapi maknanya tetap sama. Islam alias menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Nabi Isa mulai sudah diangkat sama Allah, murid-muridnya, sampai ada beberapa generasi kemudian mulai menyeleweng, namanya berubah lagi. Kurang lebih ngoten. Wawasolan wasiat biha kelawan millatu Ibrahim, sapa Ibrahimu Nabi Ibrahim, wasiat pesen banihi ing
keturunan Nabi Ibrahim, wa Yaqubu lan wasiat sapa Nabi Yakub ing putrane juga, ya baniya wa Yaqubu. Kalau wa Yaquba beda tipis, wa wassa biha Ibrahimu banihi wa Yaqubu, berarti yang wasiat Nabi Yakub juga wasiat kepada putra-putranya, ya baniya he anak ingsun, innallaha satuhune Gusti Allah iku istofa usmile sapa Gusti Allah lakum maring sira kabeh ad-dina ing agama. Kenapa ad-dina ing agama? Dalam ayat lain, innad dina 'indallahil Islam, sesungguhnya agama mungguhi Gusti Allah yang benar cuma Islam, mulai zamannya Nabi Adam. Fala tamutunna mongko aja padha mati sapa sira kabeh illa wa antum kejaba utawi sira kabeh iku muslimun padha Islam kabeh. Ini yang wasiat Nabi Ibrahim, yang wasiat Nabi Yakub, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jadi artinya apa? Mulai zaman dulu agama itu ya Islam. Agama itu ya Islam, orang yang menyembah Allah, yang mengesahkan Allah mulai zamannya Nabi Adam disebut Muslim. Walaupun mungkin terjemahan bahasanya sedikit berbeda pun. Kita ke tafsir Munirnya, Al-Mufradat Al-Lughawiyah, kosakata bahasa. Wa may yarghabu, tadi wa may yarghabu an millati Ibrahim raghiba fi syai' ahabbahu. Jadi di dalam bahasa Arab kalimatnya sama, raghiba, tapi jika setelah raghiba itu ada kalimat fi, maka maknanya suka alias cinta. Tetapi ketika raghiba setelahnya itu ada kalimat an, maknanya benci. Jadi bahasa Arab itu sensitif sekali, makanya diusahakan wakof itu tepat. Wakof berhenti, kita ikuti yang sudah tertulis dalam Al-Quran. Bila perlu berhentinya pun nafas, ngambil nafas. Kadang kita tetaplah apalagi pas mimpin tahlil, mimpin yasin, itu sering nafas kita gak nutut. Maka kalau bisa berhentinya pas yang tepat. Walaupun mungkin ada tulisan shod lam ya yang maksudnya wasol lebih utama. Tulisannya wasol lebih utama. Jika sampean nafas pean mampu, sampean sambung. Tapi jika nafas pean gak mampu, yo mandekong, mboten napa-napa. Wasol aula, sambung lebih bagus. Artinya kalau gak sambung, kalau berhenti ya gak apa-apa. Lah kalau kita nafas kita nggak nutut, disampai ditutuk no, malah berhentinya gak pas, ya tambah nggak bener. Maka lebih baik nggak apa-apa shod lam ya yang maknanya wasol lebih bagus, wasol aula, wasol lebih bagus. Kalau kita nggak mampu nafas, ya berhenti saja. Kenapa? Karena itu tidak merubah, tidak sampai merubah makna. Tapi kalau sudah kita berhenti, terutama yang nggak ngerti bahasa Arab, kita berhenti di tengah jalan yang kuatirnya merubah makna. Kayak gini, wa may yarghabu
Amillata Ibrahim hanifa. Yarghabu tadi maknanya kalau berhenti jadi suka. Padahal yang dimaksud adalah yarghabu an alias benci. Safiha nafsah. Safiha nafsah. Tadi di mana nih, bodoh terhadap dirinya sendiri. Apa sih maksudnya? Jahlun, bodoh. Annaha bahwasanya dirinya dan alam semesta itu makhlukatun lillah, diciptakan untuk Allah. Yajibu alaiha ibadatuhu, wajib bagi jiwa tersebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Au istakhaffa biha, atau kenapa bodoh? Karena disebut safiyah nafsah. Kenapa dianggap bodoh? Karena dia tidak tahu bahwasanya dirinya itu ciptaan Allah yang harus ibadah untuk Allah. Bisa jadi maknanya bodoh itu adalah orang yang menganggap rendah dirinya. Au azallaha wahtaqaraha, menganggap dirinya rendah, mengentengno. Banyak orang merendahkan diri, menghinakan dirinya. Istofainahu ay ikhtarnahu. Istofainahu maknanya ikhtarnahu, milih. Kami milih Nabi Ibrahim birrisalah, dengan diutus menjadi rasul, fi zalikal waqt, tidak di hari itu, di waktu itu. Aslim maknanya aslim ay inqazullah wa akhlasalahul ibadah wad din. Aslim yaitu tunduk, manut kepada Allah dan memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Wa wassa biha, tausiyah alias wasiat itu apa? Irsyadu ghairika ila ma fihi khairun wa salahun lahu min qaulin aw fi'lin fid din awid dunya. Nasihat itu apa sih? Menunjukkan orang lain untuk sesuatu yang bagus, baik berupa ucapan, tindakan, baik yang dinasihatkan itu urusan dunia maupun urusan akhirat. Pun sababun nuzul, sebab-sebab turunnya ayat 130. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim hanif wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Qala Ibnu Uyainah berkata, Ruwiya anna Abdullah bin Salam da'a ibnai akhihi. Abdullah bin Salam mantan pendeta Yahudi, yang masuk Islam. Dia mempunyai pernah banyak membaca, karena pendeta dia hafal, dia ngerti tentang kitab Taurat. Maka ketika ada orang Yahudi menyelewengkan, gak bisa terhindar dari pandangan Abdullah bin Salam. Ada lagi yang namanya Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab al-Ahbar itu kalau di dalam tiba itu di al-haditsus tsani. Al-haditsus tsani an Ka'ab al-Ahbar. Ka'ab pendeta. Cuma bedanya Ka'ab al-Ahbar ini masuk Islamnya, hidup sezaman dengan Rasulullah. Cuma masuk Islamnya pada zaman Umar bin Khattab. Nah, Abdullah bin Salam masuk Islam sejak zamannya Rasulullah, sudah masuk Islam duluan. Kemudian Abdullah bin Salam mengajak dua misanannya untuk masuk Islam yang bernama Salamah wa Muhajiron dan Muhajir. Nah, nggak usah kaget, di dalam bahasa Arab Salamah tiang Arab
Nama Salamah itu orang laki-laki. Di sini Salamah jadi nama perempuan. Salamah itu orang Arab zaman itu nama laki-laki. Sama dengan Hikmah, Hamzah, ada banyak nama yang kita tahunya. Pokoknya orang Indonesia itu kan kalau ada tak marbutonya, tak bundernya, itu pasti ini perempuan. Tidak, nama Arab walaupun termasuk Salamah, Muhajir sih jelas laki-laki, Salamah itu laki-laki. Ngajak ilal Islam, Abdullah bin Salam masuk Islam. Faqala lahuma, Abdullah bin Salam berkata kepada mereka, qad alimtuma anna Allah ta'ala qala fit Taurah inni ba'itsun min waladi Ismail nabiyyan ismuhu Ahmad. Kata Abdullah bin Salam, kalian kan tahu bahwasanya di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya aku mengutus dari keturunan dari putranya Nabi Ismail, keturunannya Nabi Ismail, aku mengutus seorang nabi yang namanya Ahmad. Itu tertulis dalam kitab Taurat. Faman amana bihi faqad ihtada wa rasyada. Barang siapa yang beriman dengan Ahmad, dengan kenabiannya Nabi Muhammad, maka orang tersebut mendapatkan hidayah. Wa man lam yu'min bihi fahuwa mal'un. Dan barang siapa yang tidak beriman terhadap Nabi Muhammad, tidak beriman kepada putranya, keturunannya Nabi Ismail ini, fahuwa mal'unun, maka orang tersebut menjadi tercela, terlaknat, terkutuk. Fa'aslama Salamah, maka kemudian Salamah masuk Islam. Wa aba Muhajir, sedangkan yang namanya Muhajir tidak mau masuk Islam. Fanazalat fihil ayat, maka turunlah ayat ini. Al-Hikmah fiqhul hayat awil ahkam, fikih kehidupan atau beberapa hukum. Tanaddada hazil ayat bikullin man a'radu an millati Ibrahima millat tauhid wal inqiyad wal ikhlas lillah. Mengkritik ayat ini, mengkritik terhadap siapa yang berpaling dari agamanya Nabi Ibrahim. Maksudnya agamanya Nabi Ibrahim itu apa? Millatut tauhid wal inqiyad wal ikhlas lillah. Agama yang dimaksud adalah agama tauhid, hanya menyembah Allah yang satu, tidak ada Tuhan dewa A, dewa B, Tuhan satu, Tuhan dua, tidak, menyembah Allah yang satu, sekaligus bukan hanya mengesahkan tetapi juga tunduk patuh atas syariat yang Allah berikan. Jadi ada orang mek percaya tok, hanya saya percaya kepada Tuhan yang Maha Esa, atau saya percaya Tuhan kepada Allah, tapi gak mau melaksanakan syariat. Itu hanya agama kepercayaan, tidak bisa disebut Islam. Islam itu satu, tauhid, mengesahkan Allah, juga mengikuti syariat Islam semampunya. Misalnya ada orang belum mampu karena malas, karena dengan berbagai macam, masih bisa disebut Islam. Ada orang perintahnya, syariatnya itu sholat, dia mau sholat ya walaupun mungkin arang-arang, itu masih bisa disebut Islam. Tapi kalau ada orang Islam, aku percaya sama Allah, tapi nggak menganggap sholat itu sebagai perintah,
maka dia tidak dianggap sebagai Islam, disebut kafir. Wal ikhlas lillah, dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubikhul, ayat ini juga wa tubikhul kafirina allazina karihu hazihil millah. Ayat ini juga menjelekkan, menganggap jelek orang-orang kafir yang benci terhadap ajaran ini. Wa millatul Islam qadimatun ta'alahal anbiya jami'an. Agama Islam adalah agama kuno yang semua nabi mengajak untuk memeluk, untuk masuk agama Islam. Ini yang tadi saya sebutkan. Agama itu mulai dari zamannya Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama, namanya Islam, walaupun dengan bentuk cara pengucapan yang lain. Tetapi mungkin bahasa Indianya jadi Hindu, mungkin bisa jadi agama Hindu itu adalah awalnya adalah agama Islam menyembah Sang Hyang Widiwasa, bahasa zamannya menyembah Tuhan Allah yang satu, yang maha kuasa. Cuma lalu dirubah, ada yang merubah sehingga terjadi perubahan-perubahan, sehingga ketika berubah bukan lagi Islam tetapi menjadi Hindu, kurang lebih ngoten. Wal Islam fi kalamil Arab al khudu' wal inqiyad lil muslim ilaih. Islam di dalam bahasa Arab maknanya adalah tunduk, patuh terhadap yang dipasrai. Makanya yang menarik, pernah ditemukan sebuah tulisan sejarah di Amerika, kurang lebih di wilayah suku Maya, suku yang lama banget. Ternyata di sana yang disembah di dalam suku Maya itu adalah Allah juga. Mereka menyembah Allah. Cuma mungkin karena akhirnya berubah, karena akhirnya mereka menyembah Nyai Danyang, Kaki Danyang dan sebagainya. Pada dasarnya semua agama di muka bumi ini awalnya bernama Islam. Walaysa kullu islamin imanan, lakin kullu imanin islamun. Tidak semua Islam, orang yang mengaku Islam itu beriman kepada Allah, tetapi setiap orang yang beriman kepada Allah dan Nabi Muhammad disebut Islam. Kok bisa ada orang Islam ya sholat, ya melaksanakan ibadah umumnya orang Islam, tetapi dia tidak beriman kepada Allah, itu disebut munafik. Ada orang dulu zamannya Nabi Muhammad itu dipelopori, kalau nggak salah, Abdullah bin Ubay bin Salul, pimpinan orang munafik Madinah. Abdullah bin Ubay bin Salul ini dulunya kalau Nabi Muhammad tidak hijrah ke Madinah, dialah yang menjadi pemimpin Madinah. Ini calon pemimpin Madinah. Begitu Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, Abdullah bin Ubay bin Salul tersingkir, dendam terhadap Nabi Muhammad. Tapi dia mengambil jalur bukan Islam, bukan ngambil kafir, tapi dia mengambil jalur mendo melbu Islam, tapi musuhi wong Islam. Mungkin ya zaman sekarang saya tidak bisa menyebut nama, tapi ada agama ngakuni Islam tapi
mencari celah ngelek-ngelek wong Islam. Ada agama seperti itu di Jawa. Dulu zamannya Nabi ada alias jane ngoten jane. Wong Islam iku kudu ega oleh kagetan. Nek kagetan berarti kita belum banyak tahu tentang Islam zaman dulu. Zaman dulu itu Islam dikuyo-kuyo, bahkan ketika Islam sudah hebat, orang-orang yang mencoba menghancurkan Islam dari dalam, termasuk yang bernama Abdullah bin Ubay bin Salul, ini ngregetno. Bahkan pernah suatu hari anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul, namanya juga Abdullah, jadi kalau nggak salah namanya Abdullah bin Ubay bin Salul itu masuk Islam. Dan kalau anaknya Abdullah bin Ubay bin Salul itu Islam temenan. Pernah suatu saat Abdullah putranya Abdullah bin Ubay bin Salul ini minta bekas tabarukan. Nabi habis minum air, diminta airnya. Nabi, saya tabarukan, minta air ini agar ayah saya dapat hidayah. Artinya ini juga bisa jadi pedoman, Pak, Bu. Gak usah izin, gak usah khawatir ikut dianggap klinik dan sebagainya. Minta bekas minumnya ulama, kiai, terutama kiai-kiai yang punya wibawa, kiai yang punya efek zikir. Jadi kiai, kalau dulu itu kiai mungkin gak pinter-pinter banget, jarang ngaji kitab, tapi zikiri kuat. Karena zikirnya kuat, ala bizikrillahi tatmainnul qulub, ilingo zikir itu bisa menenangkan beberapa hati, bukan satu hati. Qulub artinya bukan hanya hati yang membaca, tetapi hati orang di sekitarnya, termasuk air, bekas air yang diminum oleh kiai itu mungkin bisa membuat hati tenang. Nah, Abdullah putranya, anaknya tokoh munafik ini ngambil, dikasihkan bapaknya. Begitu dikasihkan bapaknya dibuang. Begitu dibuang, anaknya lapor kepada Nabi, Nabi saya minta izin, bapakku tak pateni. Bapakku tak pateni. Gak kuat, ini munafiknya gak karu-karuan. Minta izin kepada Nabi, bapakku tak pateni. Tapi Nabi tidak mengizinkan, agar tidak ada omongan bahwasanya Nabi Muhammad membunuh umatnya. Artinya senggregetnoi koyo opo wong tetap tidak boleh untuk dibunuh ketika dia sudah mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lianna man amana billah, lianna man amana, karena orang yang beriman kepada Allah, faqad istaslama wanqadallah, maka dia telah menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaisa kullu man aslama amana billah, dan tidak semua orang yang berislam itu iman kepada Allah. Li'annahu qad yatakallamu faz'an minas saifi, karena bisa jadi orang tersebut mengucapkan syahadat, kenapa? Takut mau dibunuh. Perang dulu, ketika perang, kuncinya orang itu agar tidak, ketika sudah namanya kafir harbi, kafir yang boleh berperang, pilihannya itu kan menyerah atau mengucapkan syahadat. Pernah terjadi ada orang sudah mau dibacok, buru-buru ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Orang ini curiga bahwasanya syahadatnya ini pura-pura, diblesno ae pedangnya, mati.
Ketika mati, peristiwa ini dilaporkan ke Rasulullah, Nabi duka, marah. Artinya walaupun kita tahu syahadatnya itu pura-pura, walaupun kita tahu Islamnya itu cuma Islam KTP, tidak punya hak, kita tidak punya hak untuk membunuh orang tersebut. Bahaya. Makanya ya wallahu a'lam, banyak orang yang ya dulu, alhamdulillah sekarang sih sudah terkikis orang yang berani membunuh umat Islam, apalagi sing dibunuh itu yo Islam yo iman. Masya Allah, Islam KTP saja itu nggak boleh dibunuh. Wala yakunu zalika imanan, dan bisa jadi itu disebut iman. Bidalili qaulihi ta'ala, dengan dalil firman Allah Ta'ala, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Orang A'rab, orang Badui pernah berkata, amanna, kami beriman. Qul, bilang wahai Muhammad, bilanglah Muhammad, lam tu'minu, kalian itu tidak beriman, tetapi bilanglah aslamna, kami masuk Islam. Fa akhbarallahu ta'ala annahu laisa kullu man aslama mu'minan. Maka dari ayat ini Allah memberikan berita, memberikan kabar bahwasanya tidak semua orang yang muslim, orang yang menyatakan Islam itu beriman. Fadalla ala annahu laisa kullu muslimin mu'minan. Ini juga menunjukkan bahwasanya tidak semua orang muslim itu beriman. Fa innal imana batinun, karena iman itu dalam hati. Wal islamu zahirun, sedangkan Islam itu yang tampak. Waqad yutlaqul iman bima'nal Islam. Kadang juga iman dimaknai sebagai Islam. Wal Islam wa yuradu bil iman, juga Islam dimaknai bisa juga disebut sebagai iman. Liluzumi ahaduhumal akhar wa suduruhu minhu. Karena kenapa? Karena dua hal ini itu semacam satu paket, seakan-akan satu paket, dan yang satu muncul dari yang satu. Iman memunculkan Islam, Islam memunculkan iman. Wa qala al-qadariyah wal khawarij, mazhab qadariyah dan khawarij berkata, innal Islam huwal iman fa kullu mu'min muslim wa kullu muslim mu'min. Menurut pendapatnya faham qadariyah dan orang khawarij, Islam dan iman itu sama, tidak ada bedanya. Wa wasfa bil Islami Ibrahim wa Yaqub. Nabi Ibrahim dan Nabi Yaqub berwasiat untuk masuk, untuk memeluk agama Islam. Li'annahu ad-dinul haq, karena Islam adalah agama yang benar. Wa banu Ibrahim wa Ismail, dan putra-putranya Nabi Ibrahim, Ismail, wa Ummu Hajar al-Qibtiyah, dan ibunya Nabi Ismail yang bernama Hajar yang berbangsa Mesir. Wa huwa akbaro waladihi, Nabi Ismail adalah putra tertuanya Nabi Ibrahim. Naqalahu ila Makkah wa huwa radi'un lahu sanatani. Nabi Ismail adalah anak pertamanya, anak tertua, dihijrahkan ke Makkah ketika Nabi Ismail berumur kurang lebih 2 tahun, masih menyusui. Wa wulida qabla akhihi Ishaq bi 14 sana. Nabi Ismail lahir lebih dulu dibandingkan Nabi Ishaq, selisih 14 tahun. Ini lumayan nambah wawasan kita.
selisih Nabi Ibrahim dengan Nabi Ishak lahirnya selisih 14 tahun. Bukan mungkin pernah jadi bayangan Nabi Ismail lahir masih nyusui, masih terus lahirlah Ishak. Sehingga ini kan yang sering beredar di kalangan kita, seakan-akan Nabi Ibrahim mengungsikan Siti Hajar dan Nabi Ismail itu karena Siti Sarah cemburu. Ini kan banyak yang dan kalau nggak salah ada di dalam riwayatnya Abdullah bin Abbas, seakan-akan karena cemburu Siti Sarah, cemburu terhadap Siti Hajar, maka Nabi Ismail kecil dan Siti Hajar diungsikan. Seakan-akan itu tidak. Kalau sampai sebegitu, cek kejeme Siti Sarah, cek kejeme, dan karakter, mohon maaf, itu merendahkan karakter Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu anggitmu suami-suami takut istri ngono ta. Gara-gara wedi ambek Siti Sarah terus istri kedua langsung diungsikan, apalagi Siti Hajar itu dipilih oleh Siti Sarah. Jadi kemungkinan terbesar Nabi Ibrahim, dan ini yang perlu diyakini, Nabi Ibrahim mengungsikan Nabi Ismail dan Siti Hajar ke Mekah karena perintah Allah. Finish. Bukan karena macam-macam kono sing cemburu, tidak, karena perintah Allah. Ya didesain sama Allah, nantinya Nabi Ismail lah yang mewarisi Ka'bah sebagai rumah tertua, rumah paling kuno tertua di muka bumi. Wa mata walahu mi'ah wa sab'in walahu mi'atun wa sab'un wa salasuna sanah. Nabi Ismail wafat umurnya 137. Umurnya Nabi Ismail sampai wafat itu 137. Lumayan wawasan nambah. Saya sendiri alhamdulillah ngaji ngeten iki boleh sumerap. Sebelumnya saya buatan sumerap. Ini alhamdulillah manfaat, jadi kita tahu. Wa kana sinnuhu yauma mata abuhu Ibrahim alaihi salam tis'an wa samanina sana. Umur Nabi Ismail ketika ditinggal Nabi Ibrahim wafat, itu Nabi Ismail berumur 89 tahun. Sudah sepuh. 89 tahun Nabi Ibrahim wafat, alias umurnya Nabi Ibrahim sangat-sangat panjang sekali. Terus wa kana sinnuhu yauma mata abu'ai wa huwa zabih fi qauli masyhur. Nabi Ismail adalah orang yang disembelih berdasarkan pendapat yang terkenal. Walaupun ada yang mengatakan kalau versinya orang Yahudi dalam kitab Taurat, Injil sekarang, yang disembelih adalah Nabi Ishak. Walaupun kemarin ada diskusi yang panjang, saya lihat ya secara logis tetap yang paling kuat memang yang disembelih adalah Nabi Ismail, yang akhirnya menjadi ibadah kurban itu. Wa Ishak putranya Nabi Ibrahim, salah satunya adalah namanya Ishak. Ummuhu Sarah, nama ibunya bernama Sarah. Wa huwa az-zabih fi qauli akhar. Ini Nabi Ishak juga menurut pendapat lain, tadi saya sebutkan dalam ajaran Yahudi dan Nasrani, yang disembelih adalah Nabi Ishak.
waladihi, dan di antara putra-putranya Nabi Ishak, keturunannya Nabi Ishak itu Ar-Rum, orang Romawi, wal Yunan, dan orang Yunani, wal Arman, orang Armenia, wa nahwahum, wa Banu Israel, dan orang Bani Israel. Jadi ini keturunan orang keturunannya Nabi Ishak. Keturunannya Nabi Ishak ini berarti ganteng-ganteng, putih-putih. Mungkin bahasa sekarang dikenal dengan suku Arya. Ya gimana enggak, orang Romawi, putih, ganteng, orang Yunani. Itu semua keturunannya Nabi Ishak. Wa asya Ishak mi'ata wa samanina sanah. Umurnya Nabi Ishak 180 tahun. Wa mata bil ardil muqaddasah, dan wafat di Baitul Maqdis, di Yerusalem, di Palestina sekarang. Wa tufina inda abihi Ibrahim al-Khalil alaihi salam, dimakamkan di sebelahnya Nabi Ibrahim. Wa dakhala Yaqub fi man awsa Ibrahim, dan Nabi Yaqub termasuk orang yang diwasiati Nabi Ibrahim. Walam yungqal anna Yaqub adraka jaddahu Ibrahim. Secara logika tidak ada yang meriwayatkan, yang menceritakan bahwasanya Nabi Yakub ini pernah bertemu dengan ayah, dengan kakeknya, alias wa inna ma wulida ba'da mauti Ibrahim, karena Nabi Yakub itu lahir setelah Nabi Ibrahim wafat. Wa ausa Yaqubu banihi kama fa'ala Ibrahim, dan Nabi Yakub memberikan wasiat kepada putra-putranya seperti yang dilaksanakan Nabi Ibrahim. Putranya Nabi Yakub ada 12 orang dengan dari 4 istri. Asya Yakub mi'atan wa sab'an wa arba'ina sana. Nabi Yakub hidup selama 147 tahun. Panjang-panjang dulu umurnya para nabi. Wa mata bi Misra, wafat di Mesir. Wa ausa ayyuhmala ilal ardil muqaddasah. Sebelum wafat, Nabi Yakub berwasiat untuk dimakamkan di Baitul Maqdis, di Palestina sekarang. Wa yudfanu inda abihi Ishak, dan dimakamkan di sebelah ayahnya Nabi Ishak. Fahamalahu Yusuf wa dafanahu indahu, maka Nabi Yusuf membawa Nabi Yakub, dibawa ke tanah Muqaddas Baitul Maqdis, dan dimakamkan di sebelahnya Nabi Ishak. Ini juga kenapa Nabi Yakub wafat di Mesir. Kita semua tahu, ini hanya sekedar sekilas. Nabi Yakub punya 12 putra. Ada satu putranya yang bernama Yusuf. Nabi Yusuf dibuang sama saudara-saudaranya, yang akhirnya menjadi Perdana Menteri di Mesir. Ketika Nabi Yakub menjadi Perdana Menteri di Mesir, keluarganya termasuk ayahnya Nabi Yakub dan semuanya diboyong ke Mesir, dimuliakan sama Nabi Yusuf. Dan ketika beliau Nabi Yakub di Mesir, inilah beliau wafat. Wa bima annal Islam qadimun wa huwa da'watu kullil anbiya, dan termasuk bahwasanya Islam itu kuno, maka Islam itu adalah ajaran semua nabi. Ausa Ibrahim wa Yaqub biltizamihi, yang memberikan Nabi Yakub dan Ibrahim berwasiat untuk berpegangan terhadap agama ini. Faqala, mereka berdua berkata, ilzamul Islam wa dawimu alaihi wa la tufariquhu hatta tamutu.
berpeganganlah kalian terus terhadap Islam dan terus meneruslah, jangan sampai berpisah dengan Islam sampai kalian wafat. Fa'ata bilawzin yazallahu tadamun wa'ad. Fazahir qawli ta'ala wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tekstualnya makna wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan kalian mati kecuali kalian Islam, iku lak koyo-koyo ojo mati, padahal wa huwa an-nahyu maknanya adalah melarang anil mauti illa ala halatil Islam, untuk mati kecuali dalam keadaan kondisi Islam. Wa innamal maksud, yang dimaksud itu al-amru bisabati ala Islam, yaitu perintah untuk tetap teguh terhadap Islam ilahinal maut, sampai hingga maut menjelang. Fahuwa nahyun fil haqiqah an kaunihim ala khilafil Islam. Pun mugi-mugi bermanfaat, mugi-mugi angsal barokai Ramadan, angsal barokai pun Al-Quran, sehingga kita mugi-mugi husnul khotimah, tetap berpegang teguh terhadap Islam hingga ajal menjemput kita semua. Husnul khotimah, amin ya rabbal alamin.